Hey Mini, what day is today? Today is the 20th of May 2025. Yang namanya relasi itu harus saling mengasihi. Kita kasih dia telur gulung, dia harus kasih kita Mini John Cooper Works. Tapi ini bukan sembarang Mini JCW, ini adalah Mini Cooper John Cooper Works elektrik. Ya, sekarang Mini Cooper JCW ada tenaga listriknya. Dan ini benar-benar pertama kali ya, karena kalau kalian lihat di samping itu ada yang convertible, tapi itu tenaga bensin, ini tenaga listrik. Jadi kita bahas yang ini dulu karena ini first ever nih. Pertama kali gue ngeliat sebuah Mini Cooper JCW disetrum. Jadi seperti Mini Cooper JCW yang udah-udah, ini adalah Mini Cooper 3 pintu yang dibikin lebih hot, lebih pedes. Udah pedes, disetrum lagi. Nah, bedanya dia pakai full body kit baru, lebih sporty, lebih gahar, plus ada beberapa aksen merah di sini, di kap mesin, di atap, sampai ke belakang. Nanti kita lihat. Dan karena dia adalah mobil listrik murni, dia nggak ada grill kayak mobil konvensional. Kalian bisa lihat ya. Terus ada lagi tambahan logo JCW atau John Cooper Works yang kayak bendera balap. Nah, yang spesial lagi adalah lampunya. Kenapa dengan lampunya? Jadi gini nih. Kalau kalian lihat, sekarang dia cuma nyala 2 garis. Tapi kita bisa pilih-pilih mau nyalanya kayak gimana. Jadi kalau di sini ada 3 mode. Kalau yang klasik itu nyalanya lingkaran luar doang. Kalau prefer nyala semua lingkaran sama garis. Kalau JCW nyalanya kayak begini. Nah, kalau pilihan warna mungkin kalian pengen, aduh pengen warna lain deh. Dia ada sekitar 5 pilihan warna. Hijau, biru, putih, abu-abu, sama hitam. Tapi kalau buat atapnya cuma 2 pilihan warna, yaitu merah sama hitam doang. Habis warna kita lanjut bahas peleknya. Dia pelek baru 18 inci, sedikit lebih gede dan sedikit lebih sporty, spesial dari John Cooper Works. Rem juga lebih gede dan pakai kaliper spesial dari JCW untuk mobil ini. Plus dia bannya juga ban khusus mobil listrik yang kayaknya ban high performance. Karena dia pakai ban Hankook Ion Evo R dengan rating EV ready. Nih di sini nih. Terus kalau misalnya sebuah Mini Cooper itu tidak lengkap tanpa pintu frameless, terutama yang 3 door seperti ini ya. Dan salah satu pembeda antara Mini Cooper JCW yang elektrik dibanding yang mesin bensin ya, ada di bagian sini. Ini kayaknya buat aerial spoiler belakang seperti itu ya. Ini tidak sama dengan yang tenaga bensin dan ada logo JCW lagi di sini. Dan tadi kalian udah lihat lampu belakang bisa, lampu depan maksudnya maaf, lampu depan bisa diubah-ubah bentuknya atau nyalanya. Lampu belakang juga bisa. Lampu belakang bisa dipilih 3 antara preferred, klasik, sama JCW. Dan bicara soal JCW lagi, ada grafik khusus Mini John Cooper Works elektrik seperti ini. Jadi berupa kotak-kotak ala checker flag yang terus dari kiri ke kanan fading di sebelah sini. Ada kamera mundur dan karena ini mobil listrik murni, nggak ada knalpot di bagian sini. Kita buka bagasinya. Bukan masih manual, Mini Cooper, bagasi mini, nggak heran lagi. Dapat casan, nggak kayak HP-HP baru sekarang. Tapi kalau kita lihat bagian bawah sini, ya adalah beberapa. Oke, kita taruh. Tutup. Terus mungkin kalau kalian nggak sadar ya belakangan, coba kalian lihat kacanya di sini. Dia dibuat atau dimanufaktur oleh Fuyao. Ya, Fuyao. Dan pastinya sebagai orang yang sering lihat mobil detail-detailnya, kita penasaran dong. Jadi kita googling, ternyata Fuyao ini adalah perusahaan dari China. Yang selalu gue bilang, Tuhan menciptakan bumi dan makhluk hidup, sisanya buatan China. Nah, karena mobil listrik, kita lanjut ke sebelah sini buat ngelihat casannya. Dia di sebelah kanan, dan kalau AC, dia bisa sekitar 11 kW, tapi kalau DC, fast charging, dia bisa 95 kW. Artinya, dia bisa dari 10% ke 80%, kurang dari 30 menit alias mungkin 20-25 menit seperti itu. Tapi kalau misalnya yang AC-nya tadi pakai wallbox kayak di situ, dia bisa ya anggaplah semalam lah seperti itu. Nah, soal jarak tempuhnya, dia bisa jalan tuh sampai sekitar 371 km. Tenaga
dia pakai satu motor listrik di roda depan dengan tenaga sekitar 254 horsepower dan torsi 350 Nm. Dan itu sudah lebih dari cukup buat mobil ini jalan dari 0 ke 100 kurang dari 6 detik. Mungkin sekitar 5,9, 5,8 atau 5,7 detik. Dan top speednya juga lumayan bagus, 200 km per jam. Ingat, ini mobil nggak punya gearbox, cuma punya single speed reduction gear. Dan mobil listrik lain yang pernah gue coba paling top speednya 140, 160. Tapi ini udah diutak-atik biar dia bisa sampai 200 km per jam. Lumayan ya, masuk yuk. Yang namanya Mini Cooper, interiornya nggak boleh normal. Ya luarnya juga sih. Jadi kalau misalnya mobilnya setir palang 3 dan piu semua poliuretan, ini enggak. Kanan kiri biasa, tapi bagian bawah ini ada kain kayak strap di clutch atau handbrake gitu ya. Ini keren dan warnanya abu-abu merah. Dan di bawahnya ada tulisan John Cooper Works dengan logo JCW. Dan kayaknya ini lingkar setir sedikit lebih kecil ya dengan jahitan merah. Dan gripnya mantep, lingkarnya gemuk jadi enak digenggam di tangan. Ada head-up display di sini. Plus kalau misalnya kalian jeli, kalian bakal ngelihat ada tombol atau pedal ya lebih tepatnya boost di sebelah kiri. Jadi kalau kita tekan ini, dia bakal ngasih kita ekstra tenaga sekitar 20 kW ya, mungkin sekitar 24 sampai 28 horsepower, tapi cuma selama 10 detik. Jadi bayangin misalnya kita pengen nyalip mobil lain yang lebih pelan gitu ya, atau mungkin nyalip lane hogger gitu yang nyusahin banget kalau di tol. Kita tarik ini, gaspol, set, langsung lewat. Tapi cuma bisa 10 detik. Tapi gue sempat tanya sama orang BMW Mini, ini kalau misalnya kita pakai sekali, kita harus nunggu berapa lama biar dia bisa dipakai lagi. Karena kalau kayak gini kan berarti motor sama baterai sedikit bekerja lebih ekstra buat ngasih tenaga maksimal. Menurut dia, dari pengalaman dia ya, pas dia pakai, selesai 10 detik nih, bisa langsung dipakai lagi. Tapi baik lagi mungkin harus ada, ya menunggu beberapa saat buat dia bisa cool down dulu sebelum dipakai bener-bener terus-terusan. Tapi namanya boost sedikit ya, kapan sih mau lu pakai sering-sering, ini juga mobil listrik gitu kan. Pasti torsi awalnya tuh udah banget. Nah, selain tadi setir tadi, kita juga masih dapat kombinasi bahan unik di dashboard. Jadi ini merah abu-abu dengan lagi-lagi strap, tapi yang ini bahan kulit dengan jahitan merah gitu ya. Ini keren. Jadi nggak harus pakai bahan yang kulit segala macam gitu. Kadang-kadang bisa gitu kreatif dengan pemilihan bahan-bahan interior. Bahkan joknya ini jok spesifik untuk JCW gitu ya. Bagian atas dia pakai fabric dengan kombinasi lagi-lagi hitam, abu-abu dan merah. Tapi setengah ke bawah dia pakai bahan kulit perforated dengan jahitan merah. Cuma kalau misalnya kalian ngarep jok pijat segala macam, quilt segala macam, mungkin belum, mohon maaf, tapi paling nggak dia udah elektrik buat beberapa adjustmentnya, kalau seperti kalian bisa lihat. Dan posisi nyetir udah benar-benar berasa kayak pengen nyetir aja gitu, biarpun ini malah lagi mati mobilnya ya. Terus salah satu keunikan di Mini generasi baru ini adalah dia ada ambient light di dua tempat yang gua nggak expect. Jadi di dashboard kanan kiri ada ambient light yang diproject dari layar tengah sini untuk membentuk seolah-olah kayak sayap di logo Mini. Itu keren dan lebih kelihatan lagi kalau malam. Terus kedua ada di bagian panoramic roof-nya ini. Jadi kayak di mungkin BMW 7 Series yang lama ya. Jadi ada ambient light di atas, tapi nggak sampai ke kacanya sih. Tapi ya sentuhan yang lumayan bagus. Terus buat mobil ini dia udah pakai stereo system dari Harman Kardon. Jadi lebih enak kalau misalnya pengen dengerin horek. Terus kalau misalnya ya kita pengen nyalain mobilnya, dia ada di tengah sini dan kayak kita muter kunci di mobil-mobil lama. Jadi bisa putar kiri kanan terserah, tapi kalau pengen nyalain injakan terus ini diputar gitu ya buat nyala dan matiin mobil ini. Lanjut lagi, kalau misalnya kalian lihat dia tuh ada cup holder yang memanjang gitu ya dari depan ke belakang. Itu adalah khusus buat Mini yang bertenaga listrik. Jadi kalau ini Aceman itu memanjang, tapi kalau Mini yang bertenaga bensin, cup holder itu dari kiri ke kanan. Itu cara buat bedain yang bensin sama yang listrik. Nah, tepat di depan cup holder ini ada wireless charger lengkap dengan 2 port USB Type-C. Mundur ada ya kecil sih center console box-nya, tapi ini didesain kayak lagi-lagi clutch, handbrake gitu-gitu. Keren, tapi dia cuma ngebuka ke arah penumpang. Jadi kalau supir ya sedikit agak susah. Dan yang lebih bikin agak susah lagi adalah ini. Ini armrestnya posisinya paten dan nggak bisa diubah-ubah. Nih, jadi mau kita tegak, mau kita rebahan segala macam, dia tetap begini. Dan jujur ini agak sedikit ngalangin ya. Ya udahlah. Nah, kalau misalnya kita lihat salah satu keunikan di mobil adalah dia pakai touchscreen yang bentuknya lingkaran.
sama kayak Eastman dan Cooper yang lain. Jadi lagi-lagi ada sedikit throwback ke mini-mini yang lama, di mana dia speedometer di tengah dan bentuknya lingkaran. Kalau misalnya kita pengen lihat-lihat modenya, dia lumayan banyak. Tapi kalau mini nggak bilang mode, dia bilang experience. Nah, bicara soal experience, kan biasanya kalau kita ganti drive mode ya, Eco, Normal, Sport, itu bahasanya udah standar banget. Mini bikin sedikit lebih menarik dengan nama-nama kayak Go-Kart, Green, segala macem, personal. Intinya namanya lebih menarik. Dan kalau misalnya kita gonta-ganti drive mode, itu ada suara. Jadi, gonta-ganti experience. Misalnya kita masuk mode Go-Kart, suara kayak gini. Kita masuk mode Vivid, itu lain. Kayak gini nih. Atau kita masuk mode personal, ada juga suaranya. Ya, jadi suaranya beda-beda ya, nggak cuma namanya lebih funky, tapi suara juga lebih distintif antar mode atau antar experience. Dan tadi kalian lihat ada wallpaper ini, jujur nggak tahu siapa, tapi di sini adalah letak di mana kita personalize layar tengahnya ini, pakai foto yang pengen kita upload, misalnya foto keluarga kayak gini, atau mungkin foto pasangan, foto hewan peliharaan kesayangan, gitu-gitu. Bebas pakai aplikasi mini yang bisa ada di HP kalian. Dan bicara soal hewan peliharaan, dia punya sejenis kayak AI, itu kecerdasan buatan atau asisten, dengan maskot berupa gambar anjing. Kalau mini bilang itu namanya Spike ya, tapi kita coba aja. Tadi nongol tuh. Nah, sekarang kita coba. Kita tinggal bilang mungkin kayak Spike, hello mini, what time is it? It is 4:13 in the afternoon. Ya, lucu ya. Jadi nggak cuma kayak, kalau misalnya di model-model BMW lama kan cuma ditanya selesai, nggak ada maskot gitu-gitu. Ini lebih lucu, ada gambar anjing dan bisa ngejawab pertanyaan kita. Dan kalian lihat tadi anjingnya warna biru putih, dia bakal berubah-ubah warna tergantung mode. Jadi misalnya kita masuk mode go-kart nih ya, dia bakal berubah warna. Nanti kita coba panggil ya. Sekarang saatnya. Hey Mini, what day is today? Today is the 20th of May 2025. Ya, jadi lucu juga. Kalau misalnya semua touchscreen bisa selucu ini. Tapi tetap kalau ada tombol fisik sih akan menyenangkan. Soalnya, kalian bisa tebak ini adalah mobil yang hampir semua settingan aslinya itu ada di layar sentuh. Sedikit annoying, bukan sedikit, annoying. Dan tadi kalian lihat mobil ini kan nggak punya penghangat atau pendingin jok, tapi anehnya dia punya penghangat setir. Ya, gitulah. Nah, buat transmisi ya, misalnya kita pengen maju mundur segala macam, itu ada di sini. Jadi tinggal begini-begini kalau pengen maju atau mundur gitu-gitu. Dan rem tangan elektriknya ada di sini, untuk masih tombol biasa gitu ya. Terus kalau misalnya kalian penasaran, dia nggak punya kamera 360 derajat, karena gimana pun juga satu mobil kecil, tapi dia punya hal yang kayaknya lebih membantu buat pengemudi mini yang mungkin ada kesulitan parkir gitu ya. Dia punya park assist dan reversing assistant. Jadi tekan tombol di sini, dia bakal nongol dan kita pilih menu assistance buat bantu kita parkir atau bantu kita mundur. Karena reversing assist itu bisa bantu kita mundur sampai mungkin 50 meter ke belakang. Intinya ngebantu banget. Nah, buat puter-puteran audio ada di sini gitu ya. Terus kalau pengen masuk settingan cepat ada di sebelah sini. Terus yang gue sayangkan dari mobil ini adalah, ingat, orang yang beli mini kemungkinan besar masih sangat-sangat memperhatikan penampilan mereka, terutama kaum hawa. Nih, ada kaca bagus. Cuma kenapa nggak ada lampunya gitu, lampu buat make up, lampu buat touch up tipis-tipis gitu kan. Pasanglah lampu yang bagus, kayak C BMW gitu kan. Nah, udah gitu karena ini sebuah JCW gitu kan. Sayang pedalnya tuh masih biasa, mungkin ditambah pedal alloy gitu yang motifnya JCW kayak gitu, akan sedikit lebih spesial buat mobil ini. Jadi intinya adalah bagian depan tetap mini, tetap JCW, tapi baik lagi dengan teknologi modern, layar sentuh segala macam, tetap personal, tetap unik. Tapi ya ada beberapa yang hit and miss. Untungnya lebih banyak yang hit daripada yang miss. Kita lihat belakangnya, ya sempit sih, tapi ya udahlah. Sekarang kita cek bangku belakangnya, karena biarpun cuma mobil 3 pintu, 2 samping, 1 bagasi, dia tetap punya jok belakang dan kita bisa akses dari tali kulit yang ada di sini, strap kulit. Coba, bentar, biar gampang, pakai tangan kiri, set. Dia bakal maju dan kita tunggu bentar, biar ada ruangan yang cukup. Meskipun gue sanksi juga, udah berhenti, ya udahlah. Aduh, Gusti. Coba kita kaki gue ketekan.
Oke, langsung aja Tinggo 178, ruang kepala biasa aja, ruang kaki, dengkul gue mentok sama jok depan, jadi ya lebih baik anak kecil atau orang yang kecil banget sekalian yang ada di sini. Kaca nggak bisa dibuka dan cup holder cuma satu di tengah. Sabuk pengaman sih ada, speaker sih ada. Ya udah gitu doang. Sekarang kita bahas yang kabriolet. Nah, terus kalau urusan harga, si Mini Cooper JCW elektrik ini harganya 83 juta nambah 1,2 miliar. Udah termasuk wallbox, garansi toko 1 tahun, garansi baterai 8 tahun, dan kalau misalnya rusak langsung dibawa ke Roxy, ya nggak mungkin lah, bawa ke BMW atau Mini buat dibenerin kalau ada apa-apa. Tapi nggak cuma mobil ini yang ada juga yang ini, convertible atau cabriolet. Harganya yang ini kita pasang di pin komen atau di bawah. Tapi perbedaan sama yang elektrik adalah paling jelas kalau di depan dia ada grill yang beneran fungsional. Karena di depannya ada mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang share antara BMW dan Mini. Nah, ada aksen merah juga dan lampunya juga bisa dipilih-pilih desainnya. Mau yang preferred, klasik atau yang JCW. Terus kalau buat warna sebenarnya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di cabriolet ini nggak ada pilihan warna biru. Adanya merah, hitam, hijau, putih. Dengan pilihan atap hanya warna hitam aja. Dan bicara soal atap, dia bisa dibuka tutup. Pastinya namanya juga convertible gitu kan. Tapi juga bisa dibuka tutup dari kuncinya. Jadi kalau misalnya kita pegang kuncinya, kita tahan tombol lock, dia bakal nutup atapnya. Sebaliknya, kalau kita tahan tombol unlock, dia bakal buka atapnya. Dan bukaan atapnya juga ada 3 ya, atau 2 sih sebenarnya. Mode tertutup full, mode setengah kebuka biar kayak panoramic roof gitu kan, dan mode full terbuka seperti ini. Dan di atapnya ada motif Union Jack bendera Inggris. Terus untuk pelek sama kayak yang elektrik, dia pakai pelek 18 inci dengan cakram lebih gede, desain spesial, dan ini kaliper dari John Cooper Works. Plus untuk mobil yang ini, yang sekarang sama kita, ini pakai ban Vredestein Ultra. Dan gue tanya, ini ternyata adalah ban dari Belanda. Tapi jangan ngarep dapat ban ini, mungkin beda mobil nanti beda ban. Mungkin Pirelli, mungkin Michelin, mungkin apa gitu, mungkin Hankook juga. Ya, ini salah satu sampel aja gitu kan. Perbedaan lain adalah kalau kita berdiri, kita bisa lihat kalau dia yang convertible ini atau cabriolet ini pakai handle yang normal. Bukan model yang apa namanya, kalau orang bilangnya cungkil ya, cepol gitu ya. Ini handle biasa, dan by the way lampu belakang juga bisa diubah-ubah ya, prefer, klasik, JCW gitu-gitu. Nah ini dia bagian belakangnya, dan karena atapnya kebuka jadi kan udah nggak ada kaca belakang tradisional kayak Mini Cooper yang hatchback. Jadi buka bagasinya itu begini, dia pintunya ke bawah, dan by the way kalau kalian penasaran, kuncinya nggak beda jauh sama Aceman Countryman yang baru-baru. Jadi seperti ini, bentuknya oval, dan tombolnya ada 3 atau 4 sih. Lock, unlock, buka bagasi, sama joker button. Favorite button intinya. Nah, gimana pun juga convertible karena harus ada ruang buat atap, jadi bagasinya emang agak terbatas. Tapi ada beberapa trik ya. Contoh, di kanan kiri ada tuas yang bisa kita angkat buat kita extend lagi bukaan pintu bagasinya kalau pengen masukin barang-barang yang agak gede. Jadi misalnya kayak koper gitu, bisa dimasukin ke sini kalau emang harus buka bagasinya banget. Kedua adalah ini bisa didudukin. Ya, tapi maksimal 80 kg, ada tulisannya di sini. Jadi belakangan berat gue agak nambah, jadi ya lebih baik nggak usah gegabah ya. Terus misalnya kalian beli mobil dan kalian mikir, ini kok nutupnya agak susah ya? Nggak usah ragu-ragu, kasih force. Mobil miliaran jangan dikasarin bang, nggak. Emang harus begitu yang satu ini. Dan dia punya knalpot di bagian belakang sini, ada knalpot tunggal. Kelihatannya gitu kan? Padahal sebenarnya ada satu lagi knalpot di sini. Tapi dia tuh punya katup yang bakal kebuka kalau kita ngegas di atas 3000 RPM, terutama di mode go-kart gitu ya, buat memperlancar aliran udaranya, jadi biar pembakaran lebih bagus dan tenaga, performa, respon engine-nya jadi lebih bagus. Dan by the way, kita dengar dulu suara mobil ini kayak gimana. Nah, terus perbedaan lain adalah kalau misalnya di JCW yang elektrik tuh pada lemnya tulisannya JCW, John Cooper Works. Kalau di Mini Cabrio ini pada lemnya tulisannya Mini dengan logo Mini. Sekarang kita mau bahas mesinnya dulu ya, karena
Lu bosan gak sih mobil listrik mulu? Kita udah jarang tahu lihat mesin pembakaran dalam. Jadi kalau ada kesempatan ngeliat mesin apapun itu, gua gas, terutama di mobil ini. Kita buka. Seperti biasa ada bolongnya, dan ini dia mesin 2000 cc 4 silinder twin power turbo yang dipakai sama BMW dan Mini. Nah, mesin ini tenaganya 231 horsepower, torsinya 380 Nm. Jadi tenaga mungkin sedikit lebih kecil, tapi torsinya lebih gede daripada yang elektrik. 0 ke 100 6,4 detik dan top speed 245 km per jam. Jadi top speednya lebih kencang daripada yang elektrik karena dia punya gearbox 7 speed DCT. Ya, dia kopling ganda dan semua Mini JCW yang kalian lihat sekarang itu penggerak roda depan kecuali Mini Countryman JCW yang pakai penggerak AWD all 4. Ini mesin padat banget ya. Dan seperti biasa kalau Mini tuh ya iseng. Oke, kita tutup. Dan kita masuk. Sekarang masuk, terus kalau kalian salah fokus ke bagian sini, ini kayaknya buat antena radio atau semacam gitu ya, di begini gitu kan. Nah, sekarang masuk. Jadi karena semua mobil yang ada di sini kurang lebih sama ya, setir sama, dan ada pedal shift. Kalau ini buat beneran ganti gigi, tapi sebelah kiri tetap ada feature boost buat ngasih kita tenaga ekstra, tapi cuma selama 10 detik. Touchscreen lingkaran dengan berbagai experience yang bisa kita gonta-ganti, terserah kita, masih banyak ya. Tuh, Vivid, Personal, Green, Core, dan experience go-kart dengan kalau kita aktifin, kita harus activate dulu lagi. Dengan suara seperti itu. Dashboard masih sama, pakai bahan kain, ada strap fluid di sini, strap kain di setir, logo JCW di bagian bawah, dan tadi gue bilang kalau Mini yang tenaga bensin itu cup holdernya melebar dari kiri ke kanan. Spike nanti ya, sebentar ya, sabar ya. Oke, nah. Cup holder melebar dan di sini ada wireless charger yang pakai strap biar HP kita nggak kemana-mana. Jadi kita contohin dulu ya, kita masukin HP kita, masangnya seperti ini. Iya. Selain di Mini, beberapa BMW baru juga pakai wireless charger yang model begini biar HP kita nggak kelatak-kelotok kanan kiri waktu kita ngebutnya atau ugal gitu ya. Laci seperti biasa agak kecil. Jok juga kombinasi bahan fabric, logo JCW, warna merah di sini dan jahitan merah plus bahan kulit di sini. Dan untuk settingannya udah elektrik buat kedua jok depan seperti itu. Terus buat nyalain mesin juga pakai kayak gini ya, kayak kita nyolokin kunci terus kita putar, experience di sini. Dan lagi-lagi tuas transmisi juga sama, head up display tetap ada. Terus kalau misalnya pengen buka sama tutup atapnya ada di sebelah sini. Terus di sini dia center console box-nya itu agak maju, jadi di sebelah sini USB Type-C-nya di sebelah sini, dan ini adalah armrest yang bisa dipakai berdua meskipun pasti agak sempit gitu ya. Nah, speaker stereo tetap dari Harman Kardon, terus AC-nya lagi-lagi tetap dari situ semua. Plus kalau misalnya kalian penasaran, dia tetap ada feature parking assistance sama reversing assistance. Nah, tadi kan kalian lihat di Mini yang elektrik, yang JCW elektrik, pedalnya biasa. Ini yang gue maksud, Anda dia pakai pedal yang sama kayak di mobil ini, si JCW Cabrio. Keren dah. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya kalian mikir, tadi kayaknya suara knalpotnya bisa lebih garang lagi tuh. Sebenarnya Mini udah nge-engineer suara palsu alias suara artificial gitu ya di speakernya. Jadi kalau misalnya kita masuk mode yang paling sporty, go-kart misalnya, dia bakal ada sedikit kayak beratak-tak-tak gitu ya, tapi itu dari speaker. Jadi di knalpotnya nggak ada bunyi pop and bang atau beratak-tak kayak gitu, tapi di speakernya, speaker dalam mobil ini ada. Baik lagi suara palsu, tapi yaudah mungkin kita panggil sekalian ya. Kita panggil. Hi Mini. How are you? Try it again. Ditanya kabar malah jawabnya gitu. Ya udah cukup, terima kasih, terima kasih. Terus tadi mungkin gue belum bahas soal ADAS gimana. Meskipun tadi gue bilang dia punya parking assistant, reversing assistant, segala macam. ADAS-nya basic, dia cuma ada cruise control standar. Iya, cuma standar. Jadi kalau kalian ngincar ADAS-ADASan mungkin ya kalian belum beruntung di mobil ini. Oke, mungkin bagian depan itu aja overall mirip sama yang coupe. Sekarang mungkin kita sekalian coba yang belakang, kita langsung masuk aja dari sebelah sini gitu ya. Nggak akan enak karena gimana pun juga kalian bisa lihat jok belakang tegak, tapi kenapa tidak? Kita coba saja sekalian ya. Ya, kalau kita buka begini dia maju dan oke, saatnya kita coba. Paling nggak yang ini bisa berdiri ya. Oke, bagaimana? Jadi kalau kena dengkul dia bakal maju sendiri. Ruang kepala ya bebas sih kalau misalnya atap dibuka kayak gini, tapi ruang kaki sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Cup holder cetek tapi terus sabuk pengaman,
kantong di sini, terus ada slot casan ya di sini kayaknya ya, di sini nih speaker kalau kalian bisa lihat, dan joknya tegak banget. Udah keluar yuk. Iya. Emang buat formalitas aja jok ini mah. Ya, jadi kesimpulannya gimana? Sekarang sebenarnya kalian bisa lihat model John Cooper Works makin banyak. Ada Mini Cooper JCW tenaga bensin, Mini Cooper JCW tenaga elektrik di belakang situ, Mini Cooper JCW Cabriolet, Mini Countryman JCW All-4, dan Mini Aceman. Ya, Aceman sekarang ada JCW-nya. Ini kesempatan Mini untuk memperkenalkan, hey, lineup John Cooper Works kita makin banyak loh. Jadi Mini apapun yang kalian suka, kecuali Cooper 5 door, itu ada JCW-nya. Jadi terserah kalian. Kalian suka Cooper, ada JCW-nya. Kalian suka Countryman, ada JCW-nya. Dan kalian suka Aceman, ada juga JCW-nya. Jadi ya, terserah kalian mau yang mana aja, mau listrik, bensin, segala macam. Semua bisa punya JCW. Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.